Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Xiao Yan berkata bahwa intensitas ini melampaui bahan terbaik yang berada di dataran benua Doqi. Di sisi lain pria tua tersebut pun segera berteriak dengan marah. Ia bertanya kepada Xiao Yan apa gunanya pecahan batu itu. Yang terbaik saat ini bagi mereka adalah segera pergi. Xiao Yan pun segera melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara. Tampaknya di mata lelaki tua itu semua benda yang berada di sini tidak berharga. Xiao Yan pun akhirnya tidak banyak bicara sebelum akhirnya pergi untuk mengikuti lelaki tua tersebut. Singkat cerita mereka pun terus berjalan di hutan ini yang terletak di pegunungan iblis dan menempati area yang sangat luas. Secara umum hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam dan tidak berani berjalan sendirian di hutan ini. Sementara itu hati Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahuinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera meledak di antara alisnya dan menyebar ke seluruh hutan. Menyadari hal tersebut lelaki tua itu pun seketika sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa ini adalah kekuatan jiwa ranah kaisar. Ia bergumam membawa bocah ini tidak sederhana dan sedikit menari. Ketika Xiao Yan melepaskan kekuatan spiritualnya orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari ranah milik Xiao Yan. Dijelaskan bahwa alam kaisar tidak hanya mengenai kekuatan jiwa tetapi juga keadaan pikiran. Tak lama setelah itu sosok pria tua tersebut pun segera memandang Xiao Yan dan memerintahkan agar Xiao Yan untuk menyingkirkan kekuatan spiritualnya. Ia tahu bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar penasaran namun tempat ini benar-benar sangat berbahaya. Setelah mengatakan perkataan tersebut lelaki tua itu pun segera menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya. Ia segera langsung menembakkan ke kepala Xiao Yan dan berkata agar ia melihat benua ini. Bersamaan dengan itu sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Perlahan Xiao Yan mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan dan inilah benua kaisar. Seperti benua-benua lain tidak ada sihir di benua ini tetapi keberadaan roh masih menjadi satu-satunya tema di benua ini. Ini adalah dunia milik Kaisar Do dan hanya Kaisar Do yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Benua Doqi adalah kekuatan puncak tetapi di benua Kaisar kekuatan Kaisar hanyalah eksistensi yang paling dasar. Selain itu meskipun seorang Kaisar bisa menghancurkan bumi di benua Doqi, namun di benua ini kekuatan Kaisar tampaknya telah terbatas. Dengan kata lain meskipun kekuatan Xiao Yan dapat menghancurkan bumi di benua Doqi, di benua ini bahkan Xiao Yan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Ruang di sini benar-benar sangat sempurna hingga bahkan mampu menekan kekuatan Dodi. Selain itu secara alami kekuatan seseorang akan terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan di ruang ini. Setelah mengalami peningkatan dan bermunculan banyak orang kuat akhirnya ada pembagian kekuatan dari rendah ke tinggi di benua ini. Kaisar dibagi menjadi 9 bintang setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap, yakni awal, tengah, akhir dan puncak. Selain itu di setiap tahap dibagi menjadi 4 kesempatan, primer, menengah, lanjutan dan puncak. Di atas dari tingkatan tersebut masih ada keberadaan Kaisar Do yakni Dosian, di mana seluruh benua ini hanya bisa dicapai oleh sosok tersebut, dan sosok tersebut adalah pencipta ruang ini. Sementara itu di sisi lain tampaknya api di tubuh Xiao Yan telah ditemukan oleh orang-orang di sana. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan ia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan mendeteksi api begitu cepat. Salah seorang yang berada di sana segera berkata bahwa ia tidak mengira bocah ini memiliki api langit yang tinggi. Xiao Yan pun segera menatap penuh waspada kepada sosok yang ternyata adalah Kaisar Ming. Cahaya segera bergetar di tangan Xiao Yan sebelum akhirnya pedang besar segera keluar dan mendarat di tangannya. Bersamaan dengan itu dua sosok segera muncul di belakang Kaisar Ming. Sebelum akhirnya mereka segera terkejut, salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia tidak menyangka bocah ini memiliki senjata tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan menyadari tampaknya api di dalam tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit. Xiao Yan pun menjadi semakin waspada setelah merasakan niat membunuh dari beberapa orang itu. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sebelum akhirnya Xiao Yan segera melesat. Sementara itu kedua sosok yang ada di belakang Kaisar Ming juga tampaknya tidak bisa menahan amarah mereka. Salah satu di antara mereka segera melesat dengan keras, dan sidik jari emas besar dengan cepat terbantu di udara.
Sementara itu Xiao Yan juga langsung menghajar beberapa orang yang berada di sana, ketiganya saling bekerja sama dan berhasil memukul mundur beberapa orang dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pun menyaksikan Xiao Yan yang berkelahi dengan penuh senyuman, ia pun segera berkata bahwa nama Skyfire memang pantas, hari ini itu akan benar-benar membuka mata orang-orang tua itu.